Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di sana. Kebetulan kali ini ada kesempatan buat saya untuk bikin vlog lagi. Kebetulan ada salah satu teman saya, namanya adalah Luk Luhuring Santoso. Saya sudah kenal lama dia, sudah agak lama. Dulunya juga dia satu kelas di sini, cuman karena ada pandemi Corona, dia memutuskan untuk rehat sebentar di daerah kampung. Oke, Luk, kampungnya mana, Luk? Asli dari Kendal. Kalau Kendal. yang nggak tahu Kendal ya Semarang. Semarang, oke. Ya. Kamu kenapa? Ada intermezzo sebentar. Oke, Luk dari Kendal. Kita tanya-tanya tentang backgroundnya dulu. Ya. Dulu Luk pernah merantau, mulai aktif di Jakarta tuh tahun berapa, Luk? Tahun 2014 awalnya bersama Ali. 2014 masa langsung ketemu aku? Ya, 2014. Tapi ingat. sebelumnya kan pernah. Oh iya, sebelumnya tahun 2011 di Jakarta Utara, tapi cuma sebentar karena ya remote, jadi nggak selalu ada di Jakarta. Oke, work from home gitu Ya, ya. betul. Oke. Oke. Jadi Luk ini sudah punya banyak pengalaman kerja, khususnya di bidang IT ya. Ya. Bidang IT dan lebih ke apa sih? Jaringan, iya. Awalnya tuh front end. Oke. Tahun 2009 itu front end. Slicing, zaman dulu ada namanya slicing, dari gambar kejadiin web. Oke. Oh iya dulu Ya, banyak ya. seperti itu. Oke, terus Sebelum ada teknologi yang lebih canggih. Terus habis itu tahun 2014 mulailah zamannya mobile apps. oke. Jadi tahun 2014 mulai mobile apps. Habis itu 3 bulan kemudian aku belajar backend sama infra. Oke. Saya tanya agak ini nggak apa ya? Ya, silakan Pak. Umur sekarang berapa lo? Saya sudah cukup senior. Senior di bidang umur ya? Umur. Terus? Saya sudah senior di umur dan di kehidupan. Oke. Umur 36. Ya. Sebenarnya umur kita juga nggak terlalu beda jauh sih, Ya, sebenarnya ya. situ. Oke. Sekarang sudah berkeluarga ya, Luk ya? Sudah, alhamdulillah, istri baru 1. Amin ya. Amin. Ya saya tahu lah itu ya. Putra berapa, Luk? Ada 5. Wah, luar biasa, anak 5. Jadi umur kita tuh sebenarnya nggak terlalu beda jauh, 11-12. Ya. Bedanya Luk sudah Memiliki punya calon lain. keluarga, anak istri dan anaknya 5. Ya. Dan saya alhamdulillah belum berkeluarga. Luar Kita biasa. ambil aja ya. Oke. Amin. Jadi saya tanya background pendidikannya, Luk ya. Ya. Dulu waktu SMA, soalnya Luk ini kan hobi banget di dunia teknologi, khususnya di software engineering gitu Ya. kan. Saya tanya waktu di SMA. SMA kamu itu alam atau sosial? Sosial, karena saya agak bodoh jadi Alam malah sosial? Saya sosial. Oh, waktu IPA. Oh, sosial. Oke. Ya, matematika merah, kimia merah, jadi masuknya sosial. Oke, tapi waktu SMA sudah ada istilahnya pendidikan sedikit tentang komputer gitu. Ada. Paling suka komputer, jadi Oke. SMA saya minta komputer sama orang tua. Awal saya tahu komputer itu saya taunya HTML. Jadi pertama kali program pas SMA itu. SMA sudah belajar HTML. Sudah. Wow. Tapi SMA belum ada ngerti belum sama tahu sekali ya, SMA. JavaScript. Oke. Belum tahu. S1-nya Luk. S1 TI, karena saya tuh terinspirasi sama Linus Torvalds. Oke. Jadi saya pengen bikin, Founder dari Linux ya. ya, pengen bikin Linux. Jadi saya bingung nyarinya kemana. Adanya teknik informatika, ya udah. Oke. Itu di daerah Jawa? Di Jawa Tengah, di itulah kampus saya. Oke, kampus di Jawa Tengah ya. Ya. Oke, S1 sudah selesai. Tahun berapa ya, Luk ya? Tahun 2002 masuk, keluar 2007. 2007, 5 tahun. Oke. Ya. Oke, habis itu S2-nya?
S2 kan ya? Ya, S2, wah, belum sempat keren. kerja. Saya cari uang dengan beasiswa. Saya menghambur-hamburkan uang pemerintah. Bagus, Saya bagus. ya lewat beasiswa S2 elektro, karena saya pikir TI itu nggak akan cukup cuma tahu program, tapi harus tahu komputer juga secara Oke. elektronikanya. Jadi saya Ah. ambil elektro. Oke, lulus S1 itu sudah ada orang IT-nya tuh bahasa programan apa aja yang sudah dikuasai semenjak lulus S1? Nggak banyak yang diajarin di kampus saya tuh. Kampus saya tuh kampus desa, jadi yang diajarin tuh cuma COBOL sama Oke. bahasa C. Sisanya nggak ada Java, nggak ada yang lain. Iya, iya, iya. Jadi saya termasuk yang nggak beruntung sih. Saya lahirnya terlalu cepat. Itu beruntung banget itu. S1 sudah ada COBOL, sudah ada C gitu ya. Iya. Di kampusku S1 itu malah cuma diajarkan PHP. Serius, cuma PHP-in orang. Iya, itu PHP-in orang. Kalau SMA aku pernah diajarkan Pascal. Mantap, Pernah, mantap, Pascal. mantap, mantap. Soalnya kebetulan waktu SMA kan aku di alam, di ilmu pengetahuan alam. Oh, berarti kamu termasuk yang Enggak lah, aku cerdas. belum apa-apanya sama senior. Enggak. Benar. Oke. Jadi Luk-Luk ini yang seperti saya sampaikan tadi sudah melalang buana di dunia IT. Ya, Beliau juga menjadi speaker di beberapa meet up ya kan? ya terutama Oke. yang Magento sih. Oke. Ya. Luk-Luk ngikutin community apa aja? Node.js ngikutin? Node.js saya yang bikin komunitas Oke. di Indonesia. Oke. Kalau yang lain saya cuma ikut-ikut jadi speaker, aktif speaker di Magento Conference, Oke. sama di paling di Golang satu Golang. kali 2 kali ya. Oke. Java? Java saya nggak ngikutin, nggak bisa juga awalnya. Sekarang sih bisa. Tapi pernah kan kayak develop kayak Java pakai Android ataupun Oh iya pernah, Android. tapi iOS? pernah. Kedua-duanya pernah, tapi nggak native. Oke. Jadi pakai apa namanya, Cordova Hybrid. Cordova Hybrid. Oke. Ya. Jadi saya kenal Luk-Luk itu sekitar 2014 ya. Ya. 2014 kita kebetulan kerja di salah satu startup. Startup yang sekarang Namanya boleh disebutin nggak? Nggak apa ya? pokoknya startup yang nomor 1 lah di Indonesia, dan diakuisisi oleh Dekakorn di Indonesia, yang warnanya hijau, udah tahu lah Ya ya. itu. Nama startup, clue-nya adalah startup yang dia punya bisnisnya adalah di event. Ya, Penjualan tiket. penjualan tiket yaitu loket. Namanya apa? Loket. Loket.com. Loket.com. Jadi kerja di situ, kita bareng-bareng Loket.com di situ, dan alhamdulillah sekarang congratulations buat Loket yang sudah diakuisisi sama Gojek. Gojek. Itu luar biasa sekali. Ya. Tapi aku nggak semerta-merta ikut dari loket ke Gojek. Perjalananku mecah dulu, Iya. baru berjumpa lagi ke Betul, Gojek. betul. Oke, saya kebetulan saya lihat kaosnya pakai GoPay ini. Alumni GoPay atau gimana lo? Ya, jadi saya keluar dari loket, pindah ke startup kecil, dari startup kecil pindah ke Traveloka, ke Gak apa-apa, kita sebutin. Tokopedia, dari Tokopedia ke Gojek. Nah, kebetulan saya termasuk kebetulan saya termasuk GoPay 03, artinya orang yang join di GoPay yang orang Indonesia nomor 3. Ah iya. Ya. Wow. Awal-awal GoPay ada. Oke. Jadi, ya. Luar biasa. Karirnya luar biasa banget. Dan dulu saya pernah lihat, pernah dengar Luk-Luk punya experience atau punya role di CTO ya, level C. Ya. Itu ceritanya gimana lo? Ceritanya Seorang Luk-Luk udah pernah jadi CTO ternyata. ya nyoba. Jadi Oke. ceritanya pas di loket, saya ini tadinya mobile developer, itu pun freelance pula. Terus pas sudah 3 bulan kontrak habis, disuruh lanjut untuk nge-lead tim kecil-kecilan. Nah dari situlah mulai pede, walaupun skill belum seberapa, tapi mulai pede untuk buka opportunity untuk CTO. Kebetulan ada startup kecil yang butuh, ya udahlah. Oke. Biasanya kalau kamu mengadakan kayak semacam event meet up gitu, itu biasanya berapa lama lo? Atau kalau iseng lagi pengen speak di beberapa atau gimana?
Kan aku termasuk ini ya apa sistem kerja semalam. Jadi kalau eventnya pasti 2 minggu sebelumnya aku harus cari sponsor, cari tempat. Kalau zaman dulu sebelum ada covidan, kita pasti offline kan, diusahain offline, ketemu banyak orang, ketemu engineer. Nah persiapan 2 minggu, cari tempat dan segala macam. Announcement 1 minggu sebelumnya. Kalau untuk materi biasanya 1 menit sebelum ke panggung itu baru bikin materi. Aku sekarang mungkin tanya lebih ke pengalaman di panggung gitu. Soalnya nggak semua orang technical, rata-rata orang technical, orang IT itu dia kayak bahasanya beda dengan orang-orang kayak marketing ataupun sales gitu kan. Emang dia ada kerjanya di dunia komunikasi. Kalau orang IT itu rata-rata susah ngomong. Nah, kamu mensiasati seperti itu gimana lu? Kalau aku tadinya juga susah ngomong, dari mulai kuliah susah ngomong. Tapi sejak kan aku pernah jadi dosen. Jadi 3 tahun jadi dosen itu lumayan bekal untuk jadi active speaker di komunitas. Jadinya nggak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau pengen latihan, bagi teman-teman yang pengen latihan naik panggung tuh sebenarnya latihannya cuma satu. Latihannya tuh sebenarnya nekat, sama jangan lupa bawa namanya toolkit itu kayak kalau pas kalian nyampeinnya orang-orang ngantuk garing harus siapin jokes atau punchline kalau orang stand up komedian. Berhubung kamu pernah punya pengalaman kerja di startup yang sudah unicorn ataupun dekakon, baik itu Tokopedia, Gojek dan lainnya, yang kamu rasakan apa loh? Soalnya hampir semua orang terutama di dunia engineering itu pastinya pengen bisa kerja di startup yang seperti itu kan. Selain dari pengetahuan nanti akan pasti bertambah, otomatis juga dari salary-nya juga bertambah. Itu yang kamu rasakan apa loh? Sebenarnya senang atau senang apa enggak? Sebenarnya senang itu nggak pernah menghadapi masalah yang dihadapi oleh startup lain. Tapi nggak senangnya kalian pasti nanti kalau di dekakon atau di startup yang atau corporate yang semakin besar, kalian akan hanya memainkan satu role atau satu fokus yang nggak bisa kayak contoh kayak misalkan saya penyanyi, penulis lagu, dan saya aktor. Saya kalau di corporate besar yang saya pakai cuma misalkan nyanyi aja. Jadi kalau coding ya coding aja. Biasanya kayak gitu kan, lebih spesifik. Tapi kalau di startup kecil, benefitnya kalian bisa memainkan banyak peran, front end, back end, sistem, semuanya kalian kerjain sendiri. Kalau di startup gede kan udah banyak orang, jadi ya cuma coding, infra. Sekarang dengar sudah keluar dari tempat ini ya. Udah kan? Sudah. Sekarang berarti di tempat baru masih ngoding juga? Atau lebih ke people management? Enggak, di tempat baru sama sekali enggak manajerial. Di tempat baru saya individual contributor. Tapi karena yang balik lagi, karena di startup yang enggak segede yang sebelumnya, jadi saya memainkan 2 peran. Jadi peran yang pertama saya menjadi principal engineer yang masih coding. Satu sisi masih harus juga ngebantuin manage orang. Walaupun sebenarnya harusnya enggak, tapi kan kalau di startup kecil enaknya gitu, kita bisa kemana-mana. Jadi yang disampaikan Loklok itu, aduh, sudah banyak banget luar biasa. Mungkin saya kalau dibandingkan sama beliau tuh nggak ada apa-apanya di dunia IT itu nggak ada apa-apanya. Kebetulan saya memang juga orang IT juga ya kan. Cuman dari sisi pengalaman karirnya tuh si Loklok lebih banyak. Enggak sama aja. Sekarang saya tanya tentang sebuah favorit nih lo. Suka traveling nggak sih? Nggak suka. Suka traveling ke tempat yang bukan buatan manusia. Maksudnya kayak taman-taman yang buatan manusia nggak suka. Rasanya kayak nggak original. Sukanya ke tempat yang bukan buatan manusia kayak gunung gitu. Kayak natural gitu ya. Natural. Suka hiking kah? Suka. Hiking terakhir ke mana? Gunung apa? Gunung Sumbing. Itu terinspirasi cerita gunung. Sumbing itu di daerah mana? Di Wonosobo. Jadi saya kalau dengar kata-kata Wonosobo itu saya teringat sama seseorang yang asalnya Wonosobo. Dianya sih orangnya sekarang di Jakarta.
Anjir kan denger. Salam buat mbaknya, salam buat mbaknya. Oke, lanjut. Adik gimana? Gunung Sumbing? Ya Gunung Sumbing, tapi nggak sampai susah. Tapi terinspirasi dari YouTube yang lain yang mengulas kayak gunung-gunung kayak apa, gunung deket rumahmu apa? Gunung Lawu. Ya, tapi pengen ke sana tapi kan harus jadi pro dulu. Jadi Oke. saya ke Sumbing dulu, terus habis itu rencana ke Sindoro, baru nantilah pengen ke Lawu. Oh, ada planning untuk hiking lagi? Pengen sih sebenarnya. Pengen. Pengen Tapi ya? nggak tahu. Oke. Ini tadi sekilas informasi. Sementara kita balik lagi tentang komunikasi, tentang teknologi, ya kan? Ya. Kebanyakan apa ya? Sekarang dunia perusahaan, kalau Luk melihat ya, itu lebih mencari dari sisi istilahnya apa ya? S1 gelarnya, S1-nya apa, S2-nya gitu, atau lebih ke pengalaman. Kalau lu kan pernah interview orang kan, Ya. itu kamu seperti apa lu? Sebenarnya gelar dan segala macam tuh nggak kepake secara langsung, artinya bukan satu hal yang menjegal orang untuk maju ke tahap berikutnya di interview. Yang paling penting itu adalah dia bisa menceritakan pengalaman dia nge-build satu project di tempat sebelumnya. Kalau komunikasi dia bagus, sangat detail, pokoknya komunikasi lancar, bagus, biasanya setelahnya akan lebih gampang. Tapi kalau dia pasti tanya project apa yang dia kerjain sebelumnya, dia jelasinnya hanya nggak detail, biasanya next stepnya akan lebih berat. Oh. Jadi kuncinya bukan di sekolah, tapi ya tetap sih, maksudnya kuliah tetap perlu. Itu biasanya dipakai untuk nantinya setelah dia udah masuk di perusahaan. Nah nanti kan pasti dari HR untuk nge-promote orang, selain dari skill juga pastinya, terutama untuk manajerial. Kalau non manajerial jalurnya kan ada dua, manajerial dan individual kontributor. Di engineering kan ada jalur. Nah untuk yang manajerial itu kuliah perlu, karena untuk apa ya namanya, biasanya orang yang kuliah itu kan komunikasinya lebih bagus, harusnya. Kalau yang individual kontributor kan nggak perlu komunikasi, yang penting dia perform aja. Oke. Jadi kalau peluang mungkin itu saya kayak lulusan SMA gitu, kalau dia punya experience, terus punya istilahnya apa ya, tingkat handle isu itu lebih cepat, tuh ada kemungkinan bisa join di startup Pasti. juga ya. Yang penting dia jelasinnya tuh enak, dan pasti nggak akan ditanya-tanya lagi setelahnya. Kalau udah jelasinnya detail, cara dia bikin gimana, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, dia jelasin detail, pertanyaan selanjutnya pasti nggak akan susah. Paling penting itu kuliah, bukan nggak penting, tapi itu bukan satu hal yang menjagal orang untuk masuk ke startup manapun. Berarti sekarang salarinya 3 digit ya kan, ya? Aku nggak ngerti itu gimana. Gak tahu, aku 3 digit itu berapa juga gak tahu. Aku nggak tahu deh. Pokoknya 3 digit itu wah gitu ya. Yang pasti akhir bulan kurang aja. Sama Kayaknya ya. seberapapun sama aja. Tapi sekarang peluang bagi orang yang kebetulan kuliahnya di dunia IT, Ya. terus yang kerjanya di dunia IT itu peluangnya sekarang prospeknya lagi masih bagus banget ya. Masih bagus, terutama apalagi kalau startup pada tumbang kayak gini, kuliah itu bagus, karena kan mau nggak mau ya industri baru akan muncul, dan biasanya industri baru itu nggak secepat startup. Biasanya mereka masih mempertimbangkan kuliah gitu. Oke. Ada planning bikin startup lu? Pengen pengen aja, udah pernah tapi gagal, terus balik kerja lagi. Nanti pengen lagi, kalau gagal ya balik kerja lagi. Itu biasanya dari kebanyakan tingkat kegagalan itu, apakah karena salah market atau salah bisnis modelnya? Enggak, biasanya karena kurang tekun pertama. Artinya kalau marketnya timingnya belum pas, kalau orang tekun biasanya akan dapat waktu yang pas biasanya. Biasanya saya, karena kegagalan saya sih karena nggak tekun. Artinya ada aja customer tapi nggak sebanyak yang diharapkan. Walaupun sebenarnya kalau ditekuni pasti ada waktunya, untuk momen untuk bisa sukses. Kalau saya kurang tekun. Oke. Kamu biasanya kalau kita berbicara tentang teknologi itu kan tiap hari pasti ada sesuatu yang baru gitu. Ya. Pasti itu banget. Nah itu. Nah, kamu
gimana caranya biar bisa mengikuti perkembangan teknologi. Soalnya teknologi itu bukan hanya sempit, kita Ya. harus benerin jaringan komputer itu enggak hanya, atau kita bisa benerin hardware komputer itu enggak juga, ataupun hanya bahasa pemrograman enggak juga kan, banyak Ya, banget. banyak. Itu biasanya kamu apa cara bisa mengikuti perkembangan, terus dari situ kamu bisa istilahnya share knowledge kamu yang udah kamu dapatkan itu ke teman-teman kamu gimana? Ya itu ketakutan terbesar dalam hidup saya sih sebenarnya, karena yang muda-muda cara mereka belajar lebih kencang, lebih efektif. Dan saya juga takut sebenarnya. Cuma yang bikin saya terus ini, yang penting gini, yang penting itu enggak tiap ada teknologi baru kita pelajari, enggak sama sekali. Yang penting adalah kita belajar konsep-konsepnya aja, nggak perlu teknologi, nggak perlu produk dari teknologi baru itu, tapi konsep dari teknologi baru itu. Jadi kita akan tetap dapat porsi. Misalkan yang muda akan lebih jago untuk memakai sesuatu, eksekusi sesuatu. Kita yang udah senior, ya kalau kita paham konsepnya dengan detail, pasti kita akan nggak akan ketinggalan. Kita pasti juga akan paham sih. Maksudnya walaupun tool-tool banyak bermunculan, library baru, teknologi baru bermunculan, tapi kalau kita paham konsep awalnya, ya kita nggak akan ketinggalan. Sebagai salah satu misal sih ya. Beberapa tahun yang lalu mungkin PHP Ya. banyak yang pakai. Ya. Terus ada bahasa pemrograman baru kayak Python, Golang, Express, Node.js, Express itu menjadi booming. Hampir semuanya orang itu pakai. Kamu kalau ada informasi baru seperti itu langsung ambil alih, oh ya udah pakai aja, atau kamu ada istilahnya riset dulu bla 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 bla, itu gimana? Ya sebenarnya pakai nggak pakai itu keputusan. Kalau di sebuah startup itu bukan masalah bagus enggaknya. Pakai nggak pakai itu adalah keputusan bersama. Maksudnya gini, satu bahasa kalau sangat bagus, baru sangat bagus, kalau teman-teman kita nggak mau pakai, kalau tim kita nggak mau belajar di bahasa itu, ya mendingan jangan. Kalau di teknologi itu istilahnya tidak ada satu cara yang pasti pakem untuk semuanya, nggak ada. Semuanya pasti ada plus minusnya kan. Jadi ya itu kuncinya adalah kalau temanmu setuju, satu tim setuju, ya udah ayo jalan. Tapi kalau ada beberapa orang yang nggak setuju, ya sudah. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih ya. Dulu saya pas belum ngerti sama sekali IT ataupun dunia IT, khususnya di dunia pemrograman, pasti Luklunya juga merasakan hal yang sama ya. Kok harus belajar dari mana gitu. Betul. Gimana Luk? Soalnya pasti ini akan menjadi banyak pertanyaan orang yang lagi sedang belajar Pasti IT, khususnya di bahasa pemrograman. Kamu belajarnya seperti apa Luk? Mengawali itu Luk? Nah, itu sebenarnya juga ini sih, pas kita udah posisi sekarang ini, Ali, aku posisi sekarang ini, sebenarnya juga kalau kita mau ngajarin ke orang yang sama sekali nggak tahu pasti susah juga kan. Iya. Itu dulu tuh awal-awal kalau pengen belajar itu, yang untuk teman-teman yang pengen belajar banget dan nggak tahu mulai dari mana, sebaiknya mulai dari mencari motivasi dulu. Cari motivasi. Kalau motivasinya kalian belum ada, cari dulu. Misalkan kalian nonton siapa ya, Mark Zuckerberg atau siapalah yang bikin kalian termotivasi. Pertama itu. Yang kedua ya di follow dia. Kayak dulu saya kan termotivasi sama Linus Torvalds awalnya. Jadi saya cari tahu, oh, dia bikinnya Linux. Jadi saya cari tahu apa sih cara bikin operating system gimana gitu. Nah dari situ saya larilah ke bahasa pemrograman. Nah dari situ, jadi ternyata kalau mau bikin OS harus tahu bahasa pemrograman. Jadi saya mulai belajar bahasa pemrograman karena itu. Jadi pertama-tama buat teman-teman yang mau belajar dan bingung mulai dari mana, cari motivasi dulu di dalam diri kalian sih. Dari situ nanti pasti akan ketemu jalan. Oke. Pengennya sih biar tetap pengen tanya ada berapa juga, cuman waktunya sudah agak sempit. Soalnya teknologi sekarang kan kayak udah implementasi ke ekonomi 5.0 gitu kan. Ada teknologi AI, machine learning, deep learning dan lainnya, masih banyak banget lah. Oke, Luk, thank you very much sudah ada meluangkan waktunya untuk bincang-bincang. Jauh-jauh loh dari Kendal naik motor. Dari Kendal Semarang. Saya telepon Luk ke Jakarta. Saya mau ada interview sebentar, kolaborasi. Biasa lah ini. Ada, jadi dua hari 2 malam ya. Sehari 2 apa?
2 hari. 2 hari malam. perjalanan, Naik 2 motor. hari naik motor, Oke. ban pecah. Oke, nomor rekening masih sama kan? Oke, thank you teman-teman yang meluangkan waktunya untuk tetap setia nonton di channel ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan silahkan komentar juga dan like dan share ke teman-teman. Oke, thank you so much. Sampai ketemu lagi di kesempatan video yang lainnya. See you, bye bye.